Halo semuanya, sawadee-krap, selamat datang kembali di segmen analisa. Dan hari ini kita melihat bahwa Irjen Verdi Sambo itu dilaksanakan persidangan, sidang kode etik. Ada beberapa hal yang menarik, kita tahu juga ada surat permintaan maaf, tetapi apakah ini dikategorikan hanya sekedar permintaan maaf ataukah pengunduran diri dari Polri. Terus juga mengenai ekspresi-ekspresi dari Verdi Sambo yang menurut aku sangat unik. Kenapa kita bahas ekspresinya? Karena ini juga unik teman-teman. Pada saat di siang tadi ya, pagi lah sebelum makan siang, aku melihat berita di TV Indonesia ataupun juga macam-macam TV berita, tetapi semua itu sumbernya adalah satu dari Polri TV Radio. Itu adalah kayak official media partnernya karena dari Polri. Yang uniknya adalah begini, sepertinya media massa di Indonesia untuk bagian ini tidak diberikan akses untuk masuk ke sana karena semuanya rata-rata mengambil rekaman satu dari Polri TV Radio, yang artinya bisa mengontrol lah ya dari Polri, media mana yang bisa melihat semuanya terkontrol dari situ. Terus kok nggak ada suaranya gitu? Ini juga bagi aku aneh ya. Ada sebuah pesan psikologi kalau aku tangkapnya secara pribadi. Ini kayaknya udah mau terbuka, tetapi terbukanya tuh mau dibuka hanya bagian-bagian tertentu aja. Ya, walaupun kita melihat ada mungkin sekitar 5 atau 7 menit video yang menggambarkan Verdi Sambo beserta 2 orang. Ini kayak jalan gitu dengan gaya khas dari kedinasan, kemudian duduk, dan kemudian Verdi Sambo membuka maskernya. Itu kan cuman kita melihat senyuman saja, melihat tatapan matanya Verdi Sambo, tidak ada suara yang didapatkan begitu. Ini sangat bagus banget ya seandainya teman-teman yang belajar tentang bahasa isyarat, mungkin itu yang jago membaca gerak bibir, itu pasti bakal ngerti apa yang sedang dibicarakan. Walaupun ada orang yang jago membaca bibir tersebut juga nggak akan mengetahui banyak sih, karena kan kalau aku lihat di sini yang di berbagai media itu cuman sedikit-sedikit aja, mungkin nggak nyampe 5 menit kok, karena itu cuma di bagian awal, terus juga pertama, abis itu kelar. Di poin-poinnya kayaknya nggak disebutkan, tetapi kita nantikan apakah hasil dari kode etik ini, sidang kode etik ini akan memecat Verdi Sambo. Tetapi ada berita yang juga mengatakan bahwa tersebar mengenai surat pemohonan atau mengundurkan diri. Pada saat aku baca, ini kayaknya bukan surat mengundurkan diri deh, tapi lebih kayak surat meminta maaf. Coba aku baca secara singkat ya, mudah-mudahan aku bisa baca dengan clear. Ini aku ambilnya dari TV One, teman-teman. Jadi perihal permohonan maaf kepada senior dan... Ntar ya, aku gedein lagi ya, ini matanya udah tua nih gue. Permohonan maaf kepada senior dan rekan perwira tinggi, perwira menengah, perwira pertama, dan rekan bintara Polri. Rekan dan senior yang saya hormati, dengan niat yang murni saya ingin menyampaikan rasa penyesalan atas dan permohonan maaf yang menadakan dampak yang muncul secara langsung pada jabatan yang senior dan rekan-rekan jalankan dalam institusi Polri dan perbuatan yang telah saya lakukan. Saya juga menerima tanggung jawab. Lah, ini pada intinya sih semuanya Verdi Sambo ini meminta maaf sih, meminta maaf kepada rekan-rekan dan juga seniornya yang terdampak, karena memang ada 80 orang lebih anggota Polri yang sedang diperiksa dan 31 orang sudah dipastikan akan sidang kode etik. Artinya nanti 31 orang ini akan sama juga seperti Verdi Sambo, akan dipanggil satu persatu untuk sidang kode etik seperti itu. Dan tidak ada kata-kata di sini yang mengatakan bahwa saya mengundurkan diri, tetapi memang ada kata-kata saya juga siap menerima tanggung jawab dan menanggung semua akibat kelakuan yang tersebut lah. Intinya hanya siap bertanggung jawab, tetapi tidak ada kata-kata pengunduran diri. Ini juga kata-kata yang bersayap ya. Ya, tanggung jawab itu mungkin salah satunya adalah dengan mengundurkan diri, karena itu adalah salah satu pelanggaran kode etik yang sangat tinggi banget ya. Kita akan coba lihat dari foto-fotonya Verdi Sambo hari ini yang terbaru. Pertama, kalau aku melihat daripada saat dia jalan, datang gitu, kita nggak bisa lihat banyak, karena itu adalah baris berbaris gitu kan. Jadi pada saat Verdi Sambo membuka maskernya, kemudian kita bisa melihat senyumannya, tatapannya. Ini kok agak serem juga ngomonginnya senyumannya, tatapannya, tapi ya itulah kalau dalam bahasa tubuh kan kita berkomunikasi, kita kan menggunakan bahasa tubuh juga ya. Dari mata, bibir, hidung, gestur, itu adalah bagian penting pada saat kita berkomunikasi. Yang pertama kalau aku lihat dari gambar pertama ini teman-teman, Verdi Sambo itu hanya melihat kepada
panggilannya hakim nggak sih? Kalau di sidang ya harusnya ada hakim juga ya, walaupun ini sidang kode etik ya. Ada beberapa hakim di depannya dan Verdi Sambo melihat tatapannya sih memang tatapan yang kayaknya ada beberapa teman yang komentar di YouTube ya, di YouTube ini pada saat melihat tentang sidang ini, kok kayaknya santai banget nih Verdi Sambo. Terus juga kayaknya antara santai, gabungan santai, terus juga nggak peduli, kayaknya udah, kalau bahasa Jawa itu nerimo ing pandem, udah pasrah begitu aja. Sudah tidak ada kayak ekspresi kemarahan atau punya ambisi sesuatu seperti pada saat Verdi Sambo itu pertama kali muncul di media massa, pada saat dia pertama kali diperiksa waktu itu di Bareskrim ya kalau nggak salah, itu kan dia mengeluarkan kata-kata dengan nada yang sangat tegas, kemudian juga dengan alisnya naik terus, suara-suaranya ditekan semua. Tapi kalau ini, kalau dari ekspresi yang awal ya, kita nggak tahu apakah persidangan nanti, di persidangan di tengah-tengahnya itu terjadi perdebatan A, B, C, dan D. Tapi kalau dari yang gambar-gambar ini aja, ini kelihatan banget si Verdi Sambo kayaknya, ya udahlah santai aja gitu. Aku melihat di sini bahwa dia sudah sadar, dia pasti akan kena hukuman. Jadi dia sudah mengatur ekspektasinya cukup realistik begitu. Kalau dibilang Verdi Sambo surat tadi itu adalah pengunduran diri, menurut aku kayaknya sih dia sudah sadar konsekuensi terbesar yang akan dihadapi dia adalah kemungkinan besar akan dipecat dari Polri. Jadi itu adalah konsekuensi yang tertinggi dan kayaknya dia ini sudah pasrah benar-benar. Kemudian kalau dari foto berikutnya nih teman-teman, saat dia berbicara berusaha meyakinkan itu tenang sekali. Bahkan pada saat dia ngomong tuh kan kayak dadanya nggak terlalu busuk, kayak duduk nyantai begini ya. Kan kalau orang duduk nyantai begini tuh mengekspresikan santai, tapi kalau orang tuh berusaha lagi serius, dia pasti akan tegap. Tapi kalau aku lihat dari bahasa tubuhnya, dia bersender. Bersender ini mengindikasikan bahwa ya sudahlah, pasrah begitu. Kalau dibilang dia nggak takut sama kasusnya, nggak juga, tetapi level ketakutannya mungkin sudah berbeda pada saat di awal-awal kasus ini menjadi perdebatan. Karena mungkin dia sudah mengalami kayak guncangan A, B, C, dan D dengan isu-isu motif dari mulai pelecehan, perselingkuhan, bahkan ada LGBT juga di situ yang kita lihat di sosial media. Ini kayaknya dia sudah pasrah semuanya. Tetapi dengan data yang sedikit ini kita nggak bisa melihat secara capture ya, karena kalau kita melakukan analisa begitu, kita juga samplingnya juga harus ada perwakilan lah. Ini kan paling hanya 5 menit atau maksimal kayaknya 10 menit pertama dari awal persidangan, tetapi di pertengahan, di akhir persidangan kita nggak dapat gambar-gambarnya seperti apa. Kalau dari yang awal ini aja, aku bisa menyimpulkan bahwa Verdi Sambo sudah terlihat santai, tenang, siap menghadapi segala macam resiko, dan dia sudah tahu, dia sudah mengatur sekali ekspektasinya bahwa dia ini akan mendapatkan hukuman, tetapi yang dia lakukan sekarang ini adalah menurut aku dia berusaha untuk mengcover motif untuk nama baiknya. Karena untuk level-level orang-orang jenderal yang sudah tidak lagi berjibaku tentang ekonomi atau status sosialnya lagi. Orang-orang yang sudah ada level, kalau teorinya Maslow gitu kan ya, level tertingginya adalah aktualisasi diri kan ya. Nah, aktualisasi dirinya seorang Verdi Sambo adalah berhubungan juga dengan menjaga harkat dan martabatnya. Karena dia punya anak ya. Dia akan meninggalkan legasi begitu. Jadi kecenderungan yang aku tangkap sekarang, Verdi Sambo sepertinya akan ada sepertinya dugaan-dugaan kebohongan-kebohongan berikutnya lagi. Karena pada saat sudah ketahuan aja dia ini mengakui kebohongan di tuduhan dia pertama, yaitu adalah pelecehan seksual yang dilakukan adalah Brigadir Joshua, dugaannya seperti itu di rumah dinasnya di Jakarta, itu sudah terbantahkan, tidak ada alat bukti yang kuat ke sana. Kemudian dia membuat cerita yang sama tapi dipindahkan tempatnya di Magelang. Dan itu juga sama, menurut aku tidak masuk akal dengan bahan-bahan yang sudah aku bahas di video sebelumnya, jadi kalian tonton aja. Tetapi yang dia berusaha kaburkan sekarang ini kayaknya adalah lebih ke masalah legasi untuk anak-anaknya, untuk dirinya sendiri, karena dia udah level yang paling atas loh. Kalau aku lihat dari hierarki Maslow gitu, dia udah paling tinggi banget ya. Makanya dia menjaga nama baik dengan tidak mengeluarkan fakta-fakta, motif-motif yang bisa menghancurkan nama baik dia lebih parah lagi. Itu sih yang aku berusaha lihat, tujuan dia sekarang ini bukan untuk mendapatkan keringanan hukuman. Bahkan dia kayaknya udah siap banget kalau dia harus dipecat dari anggota Polri. Terus juga ada berita juga yang mengatakan bahwa dia ini sempat, ini keterangan dari Komnas HAM atau LPSK ya. Ya kayaknya Komnas HAM deh yang meminta bahwa
dia menginginkan Barada Eliezer itu tidak dihukum sama sekali karena dia adalah yang bersalah. Itu adalah pernyataannya. Tetapi apakah tersebut adalah sebuah indikasi sebenarnya memang beneran Barada Eliezer itu tidak menembak sama sekali, yang menembak semuanya adalah dia? Kenapa Anjas kamu berkata seperti itu? Karena sampai sekarang kita mendapatkan keterangan dan juga kesaksian dari hal tersebut, penembakan kan cuma dari keterangan saksi ataupun juga tersangka ya. Tetapi tidak ada data-data lainnya, misalnya ada nggak ditemukan sidik jari di senjatanya yang dipakai untuk menembak tersebut, atau jejak DNA, atau rekaman CCTV yang menunjukkan menembak tersebut. Menurut aku belum ada data yang disampaikan di situ, makanya aku masih sangat yakin ada potensi besar sekali tembakan tersebut tidak ada satupun yang berasal dari Barada Eliezer. Sudah aku bahas juga di video sebelumnya lebih detail di sana, tapi intinya adalah itu. So, kita nantikan apakah hari ini kode etik akan langsung diumumkan apakah hasil sidangnya. Katanya sih hari ini langsung diumumkan juga bahwa ini akan dipecat atau seperti apa hukumannya. Yang tertinggi adalah dipecat sih teman-teman. Tapi sekali lagi ya, sidang kode etik ini adalah hasil kerja dari IRSUS ya, Inspektorat Khusus. Sementara untuk tim susnya itu nanti akan berujung kepada sidang ya untuk pidananya. Kita bisa melihat, mudah-mudahan ya, please jangan dibuat setengah-setengah seperti ini. Kenapa kok katanya mau dibuat terbuka, kok cuma ditampilkan bagian pertama, itu pun tanpa suaranya. Ini ada apa gitu, sayang banget menurut aku. Kenapa sayang? Polri itu sudah melakukan banyak hal, A, B, C, dan D yang kita apresiasi, tetapi hanya karena hal-hal kecil seperti ini kayak hambatan psikologi ya, karena jenderal, karena punya nama besar, punya bla bla bla, kok tidak dimunculkan juga. Menurut aku sayang banget gitu lah. Dibuka aja semuanya, karena itu menurut aku bakal menjadi salah satu cara untuk merecover nama baik Polri yang memang suka tidak suka. Itu pasti banyak masyarakat yang berpikir negatif juga. Bayangkan loh, ada 31 anggota Polri yang membantu Verdi Sambo untuk melakukan aksi pembunuhan berencana itu. Terlepas apakah peranannya mereka ini hanya karena nggak enak, emang sudah tahu, atau sudah kebiasaan mereka bekerja sama melakukan tindakan-tindakan pidana seperti itu. Itu yang bisa aku update untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan terakhir, please tinggalkan like dan juga komen, serta subscribe channel YouTube ini. Kita kawal sampai tuntas dari kasus ini. Sampai ketemu lagi semuanya. Bye-bye. Kapun keram.